Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas satu mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tutor pembimbing Bapak Rahmat R. Purnomo SPD MT. Perkenalkan, nama saya Okta Julaika, NIM 0532704047, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat sebuah ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, meliputi apa yang dipelajari atau bisa dengan kata lain objek ilmunya. Kemudian bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut? Untuk apa ilmu itu digunakan? Filsafat ilmu membantu kita berpikir lebih kritis, sistematis, dan mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Pengertian ontologi berasal dari kata ontos atau ada. Bisa disebut juga being atau logos sama dengan ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat, keberadaan, atau apa yang dikaji oleh suatu ilmu. Objek ontologi itu ada dua jenis. Yang pertama, objek material. Jadi segala sesuatu yang menjadi bahan kajian ilmu, contoh manusia sebagai sosiologi, alam, dan makhluk hidup. Kemudian objek formal. Objek formal ini adalah cara pandang terhadap objek tersebut. Contoh, manusia dikaji dari segi sosial atau sosiologi. Bisa juga manusia dikaji dari segi ekonomi. Jadi pada kesimpulannya, ontologi berperan untuk melakukan apa yang dipelajari oleh suatu ilmu. Kemudian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme atau pengetahuan, juga logos atau ilmu. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Di dalam ilmu pengetahuan, kebenaran diperoleh melalui dua metode ilmiah. Observasi atau bisa pengamatan, merumuskan masalah, membuat hipotesis, eksperimen, analisis data, juga menarik kesimpulan. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman, melalui indera, melihat, mendengar, dan lain-lain. Kemudian akal atau rasionalisme, melalui logika dan pemikiran. Juga institusi, pemahaman langsung tanpa proses yang panjang. Juga bisa otoritas dari ahli atau sumber terpercaya. Ciri kebenaran ilmiah atau logis, masuk akal. Bisa juga empiris berdasarkan sebuah fakta. Sistematis, teratur, objektif, dan tidak subjektif. Jadi epistemologi ini berperan untuk menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu berasal dari kata aksios atau nilai, juga logos dan ilmu. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan manfaat sebuah ilmu pengetahuan. Aksiologi ini membahas dua jenis nilai. Yang pertama, nilai etika atau moral, baik buruknya penggunaan ilmu. Contoh, teknologi digunakan untuk membantu manusia, baiknya. Teknologi juga bisa digunakan untuk kejahatan, buruknya. Kemudian yang kedua, nilai estetikanya atau keindahan, berkaitan dengan seni dan keindahannya. Ilmu juga harus digunakan secara bertanggung jawab, etis, bermanfaat, tidak merugikan orang lain. Jadi aksiologi ini berperan untuk menentukan untuk apa ilmu itu digunakan dan apa nilai manfaatnya. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam aspek dan peran. Ontologi, perannya apa yang dikaji.
Epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya. Kemudian aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan. Alur hubungan. Ontologi menentukan objek sebuah ilmu. Epistemologi menentukan cara memperolehnya ilmu itu seperti apa. Dan aksiologi menentukan tujuan penggunaan ilmu itu. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar utama dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas apa yang dipelajari, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan tersebut, dan aksiologi membahas nilai dan manfaat sebuah ilmu. Dengan memahami ketiganya, kita tidak hanya mengetahui ilmu, tetapi juga memahami kebenarannya, menggunakan ilmu bisa secara bijak, menyadari dan tanggung jawab dalam penerapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.